Aku lahir dari dua orang yang katanya pasangan. Tapi aku tak ingat kapan terakhir kali disentuh dengan cinta. Pelukan, kata itu hanya ada di film dan cerita orang lain, tidak dalam hidupku. Di sini aku menuangkan rasa yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata, berharap suatu hari seseorang akan memahaminya. Buku adalah teman sejati, menghapus sepi yang telah menjadi sahabat karibku sejak dulu. Terkadang aku membayangkan dunia yang berbeda, di mana kebahagiaan bukan hanya angan. Dalam tenangnya pagi, aku melihat kemungkinan keajaiban. Menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar, itulah mimpi terpendamku. Menemukan tempat di mana aku bukan lagi seorang pengamat semata. Di sini, di tengah ketenangan ini, aku merasakan kedamaian yang sebenarnya. Seolah alam membisikkanku rahasia semangat kehidupan. Rumahku sunyi, tapi bukan sunyi yang damai. Sunyi yang membuat dada sesak, ayah sibuk kerja, ibu sibuk menyalahkan hidup, dan aku hanya berjalan di antara mereka seperti bayangan tak bernyawa. Namun di balik segala kesunyian masih ada harapan yang terpendam. Kenangan-kenangan indah yang terpendam di antara kata-kata. Di sini, di dalam hati, aku temukan ketenangan yang selama ini ku cari. Seolah dihantar burung kecil, ku percayai hari esok akan lebih cerah. Air sungai mengalir perlahan, seolah membawa pergi segala resah. Disinilah aku benar-benar merasa tenang. Seperti aliran ini, hidup terus berjalan, dan aku memilih ikut mengalir bersama. Bayangkan, setiap arus membawa cerita baru. Aku sering menangis di kamar, tapi bukan karena disakiti secara fisik. Luka batinku lebih dalam. Aku ingin seseorang menanyakan, "Kamu kenapa, Nak?" Tapi tak pernah ada yang bertanya. Di dalam hatiku selalu ada ruang untuk harapan, walau kecil. Setiap langkah yang kuambil memberiku sedikit ketenangan. Suara-suara di jalan mengingatkanku bahwa aku tidak sendirian di dunia ini. Ada kehidupan lain di luar sana menungguku untuk terlibat. Mungkin suatu hari nanti aku akan menemukan suaraku dan orang lain akan mendengarnya. Itulah harapanku yang nyata. Hari ini mungkin bukan hari itu, tapi setiap hari terasa satu langkah lebih dekat. Udara pagi yang segar adalah pengingat bahwa selalu ada kesempatan untuk memulai lagi. Di luar sana, hidup menanti untuk kujelajahi. Aku harus beranikan diri untuk melangkah dan mencoba. Di sekolah aku tersenyum, tapi semua senyum itu palsu. Aku tertawa, padahal hatiku bolong. Aku mulai jago berpura-pura bahagia, karena sedihku bukan sesuatu yang bisa dijelaskan. Kadang aku merasa lebih terhubung dengan orang-orang asing yang lewat. Dalam keheningan, aku menemukan sedikit kedamaian. Lampu kota itu seperti kedip cahaya yang kunantikan dalam hidupku. Malam ini aku memutuskan untuk menulis, berharap menemukan diriku di antara kata-kata. Setiap tetes hujan seperti tanda baca dalam kisah yang sedang kutulis. Aku mencari arti antara baris, berharap ada cukup ruang bagi mimpi-mimpiku untuk tumbuh. Kenangan seperti halaman dalam buku yang kusam, mengingatkanku akan saat ketika semuanya lebih sederhana. Dalam diam ini, aku mulai menyadari bahwa masa lalu adalah pendongeng yang sudah saatnya ku kenang dengan senyuman. Aku suka main ke rumah teman. Di sana ibunya masak untuk mereka, peluk mereka saat pulang. Di sana aku merasa seperti anak sungguhan. Tapi saat aku pulang, semua kembali gelap. Di sekolah aku melihat anak-anak lain bermain dengan riang. Mereka tidak punya beban seperti aku.
Kadang aku berharap bisa menghilang sejenak seperti bayangan di sore hari. Tapi mungkin suatu hari aku akan temukan tempat di mana aku bisa merasa seperti di rumah, di mana saja. Setiap pagi di taman ini aku mencari harapan baru, tetapi kadang aku bertanya-tanya, kapan datangnya? Dalam buku aku menemukan dunia lain, tempat yang memberi pelarian sejenak dari realita. Menulis adalah cara untuk berbisik kepada dunia, memberitahu mereka siapa aku, meski mereka tak benar-benar mendengarku. Ayah tak pernah bicara banyak, bahkan tak pernah menyebut namaku dengan lembut. Baginya aku hanya daftar tanggungan. Aku tak tahu rasanya dipuji, apalagi dianggap penting. Pagi selalu datang dengan kesendirian, tanpa suara lembut, tanpa sapaan hangat. Kamu bangun lebih awal, sayang. Ada yang ingin kamu bicarakan. Ibu memecah kesunyian. Sebuah senyum kecil yang membingkai pagiku. Ayahmu mungkin sulit untuk didekati, tapi dia sangat peduli padamu. Rasa hangat menjalar. Mungkin ada cinta di balik semua ini, terbungkus dalam cara yang berbeda. Sudah saatnya kamu tahu bahwa kamu lebih dari sekedar daftar tanggungan bagi kami. Ibu sering berkata, kalau bukan karena kamu, hidupku lebih mudah. Kata-kata itu seperti pisau. Aku hanya anak kecil, Bu. Kenapa aku yang disalahkan atas hidupmu yang pahit? Dulu setiap kata ibu terasa seperti beban. Tapi waktu berlalu dan aku mulai memahami bahwa hidupnya penuh tekanan dan kesepian. Aku tahu mungkin aku anak yang sulit. Tapi aku janji akan berusaha lebih keras. Kita semua melakukan yang kita bisa, Nak. Kadang aku terlalu keras padamu karena aku tahu kita akan gagal. Dan sekarang aku berdamai dengan masa lalu. Kata-kata itu sudah tidak mengirigi. Itu adalah pelajaran, bukan luka abadi. Aku pernah tulis surat untuk Tuhan. Isinya, kalau engkau sayang aku, tolong peluk aku lewat siapapun. Tapi surat itu hanya kutaruh di bawah bantal. Karena aku tahu Tuhan mungkin sibuk. Hari berlalu dan aku menunggu. Kadang aku merasa Tuhan menyentuhku dengan sinar matahari. Mungkin pelukan itu datang dari tempat yang tidak terduga, dari hati yang tersenyum padaku tanpa syarat. Apakah kamu pernah merasa tidak sendiri bahkan ketika sendiri? Kadang Tuhan berbicara dalam kehengan, dalam sebuah senyuman acak di jalan. Sangat halus, terasa begitu nyata. Usia 13 tahun, aku pernah berdiri sendiri di pinggir jembatan. Aku tidak benar-benar ingin menyudahi semua. Aku cuma ingin seseorang menahan aku dan berkata, jangan pergi, kamu penting. Tapi tak ada siapa-siapa. Waktu berlalu, aku mengerti arti harapan. Namun saat itu terasa tidak ada ujung. Kemudian aku mendengar langkah dari kejauhan. Aku mencarimu. Apa kamu baik-baik saja? Hanya memikirkan banyak hal. Terima kasih sudah datang. Dan disitulah aku merasa untuk pertama kalinya, aku tidak sendiri. Kapan terakhir kali kamu merasa seperti ini? Entahlah, rasanya sudah begitu lama. Tapi sekarang berdiri di sini denganmu, semuanya terasa lebih baik. Kita semua butuh seseorang untuk berbagi, dan aku selalu ada untukmu. Aku tahu. Terima kasih untuk itu. Kadang aku lupa pentingnya berbagi. Mungkin kita harus melakukan ini lebih sering. Mengingatkan diri kita bahwa kita tidak sendiri. Itu ide bagus. Hari ini aku hidup. Tapi hatiku kosong. Aku tumbuh, tapi tanpa akar. Tak ada pelukan, tak ada rasa aman, tak ada rumah dalam arti yang sebenarnya. Tapi aku bertahan,
Karena entah kenapa masih ada sedikit harapan. Mungkin suatu hari ada seseorang yang benar-benar melihat aku. Aku bermimpi. Dalam mimpiku, aku menemukan diriku dalam keindahan yang pernah aku lupakan. Mungkin yang aku butuhkan adalah keberanian untuk membuka mata dan menyadari bahwa keindahan itu bisa nyata jika aku mau melihatnya. Dan ketika aku melangkah, setiap langkah membawa aku lebih dekat pada harapan dan kehangatan yang selama ini aku cari. Aku menyadari bahwa perjalanan ini baru dimulai. Dengan setiap langkah dari ketiadaan menuju keberadaan yang berarti.